Dikisahkan ada seorang ulama terkenal yang sangat pintar dalam ilmu agama. Bukan hanya itu, ia juga menguasai ilmu ketatanegaraan. Wajar bila dirinya diangkat menjadi penasihat istana oleh Baginda Raja. Seiring berjalannya waktu, usia sang ulama semakin menua. Ia pun bermaksud ingin mengundurkan diri sebagai penasihat istana. Namun Baginda Raja berulang kali menolak niat sang ulama itu. "Kalaupun aku mendapatkan penggantimu, aku tak yakin dia bisa semintar dirimu. Sungguh sangat disayangkan bila kamu sampai mengundurkan diri," sesal Baginda Raja. "Hamba ini sudah tua, Paduka. Hamba yakin akan ada pengganti yang lebih baik dan lebih pintar daripada hamba," ujar sang ulama. Baginda Raja ragu dengan ucapan sang ulama itu, mengingat untuk menjadi penasihat istana bukanlah perkara yang mudah. Orang tersebut harus pintar dalam ilmu agama, menguasai ilmu ketatanegaraan, serta cepat dan tepat dalam mengambil keputusan. Orang dengan keahlian seperti ini tentunya sulit untuk ditemukan. Baginda Raja pun bertanya, "Lalu bagaimana caranya supaya aku tahu kalau penggantimu itu lebih pintar dan cerdas darimu?" "Itu sih mudah, Paduka. Hamba sudah menyiapkan 4 pertanyaan. Siapa saja yang bisa menjawab pertanyaan ini, hamba yakin dia pasti pintar dan pantas menggantikan posisi saya sebagai penasihat istana, Paduka," balas sang ulama. "Berarti kalau ada yang ingin menjadi penasihat istana harus bisa menjawab ke-4 pertanyaanmu?" tanya Baginda Raja. "Benar sekali, Paduka," jawab sang ulama. "Sesulit apa sih pertanyaanmu itu? Coba katakan padaku, aku ingin tahu," pinta Baginda Raja. "Begini, Paduka. Pertanyaan yang pertama, apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang? Pertanyaan kedua, apa yang paling menipu di antara yang paling menipu? Pertanyaan yang ketiga, apa yang paling menguntungkan di antara yang paling menguntungkan? Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang paling berharga di antara yang paling berharga?" kata sang ulama memberitahu. "Wah, pertanyaanmu ini memang sulit. Apa kamu yakin ada yang bisa menjawabnya?" tanya Baginda Raja. "Di atas langit masih ada langit, Paduka. Pasti ada orang yang lebih pintar daripada saya. Dan saya yakin orang itu bisa dengan mudah menjawabnya," tutur sang ulama. "Baiklah, kerajaan membuka lowongan menjadi penasihat istana," kata Baginda Raja. Maka disebarlah sayembara tersebut ke seluruh pelosok negeri Baghdad. Sayembara ini sontak membuat gempar masyarakat. Banyak di antara mereka yang mencoba mendaftar, namun semuanya gagal karena tak ada yang bisa menjawab 4 pertanyaan sang ulama itu. Dan sementara itu di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang pemuda yang merupakan anak daripada saudagar kaya. Pemuda ini sangat berhasrat ingin menjadi pejabat istana. "Ayah, aku ingin sekali menjadi pejabat istana," ucap si pemuda kepada ayahnya. "Kehidupanmu kan sudah enak, semua kemewahan sudah kamu dapatkan. Untuk apa jadi pejabat istana?" tanya sang ayah. "Ayah, kalau aku menjadi pejabat istana, aku pasti akan disegani orang-orang. Mereka semua akan membungkuk hormat bila berpapasan denganku, ayah," jawab si pemuda. Sang ayah pun hanya tersenyum mendengarnya. "Kamu yakin ingin menjadi pejabat istana?" tanya sang ayah memastikan. "Iya, ayah, aku ingin sekali. Tapi kemana aku harus minta bantuan supaya bisa menjawab ke-4 pertanyaan itu ya?" tanya si pemuda. "Pergilah ke Baghdad, carilah yang namanya Abu Nawas. Dia itu ulama sufi. Dia tahu semua jawabannya," balas sang ayah. Dan maka berangkatlah si pemuda itu meninggalkan kampung halamannya untuk menuju ke Baghdad mencari Abu Nawas. Dan singkat cerita, ia pun berhasil menemui Abu Nawas dan mengutarakan maksud serta tujuannya. "Wahai anak muda, apakah kamu bersungguh-sungguh dengan keinginanmu itu?" tanya Abu Nawas. "Iya, Tuan Abu," jawab si pemuda.
Baiklah, keinginanmu akan aku penuhi. Tapi ada syaratnya. Untuk satu jawaban, kamu harus ikut aku selama 3 hari, ujar Abu Nawas. Dan tanpa pikir panjang, si pemuda pun mengiyakan syarat tersebut. Abu Nawas lalu mengajaknya pergi ke masjid dan beriktikaf selama 3 hari. Usai 3 hari, si pemuda pun menagih janji. Tuan Abu, apa jawaban untuk pertanyaan yang pertama, Tuan? Apa yang paling benar dan dibenarkan oleh semua orang? Itu adalah kematian anak muda, jawab Abu Nawas singkat. Wah, terima kasih Tuan Abu. Lalu untuk pertanyaan kedua, apa jawabannya Tuan? Nah, bila ingin tahu jawabannya, syaratnya kamu harus ikut aku selama 40 hari. Apakah kamu sanggup? Tantang Abu Nawas. Si pemuda pun sempat bimbang. Apa tidak ada cara lain Tuan Abu? Tawarnya. Ya, terserah kamu, syaratnya sih hanya itu saja, jawab Abu Nawas. Baiklah Tuan Abu, saya turuti, balas si pemuda. Dan selama 40 hari bersama Abu Nawas, banyak pelajaran ilmu dan pengalaman yang ia dapatkan. Abu Nawas mengajarinya ilmu agama dan akhlak. Perubahan pun mulai tampak pada si pemuda. Sifatnya yang dulu sombong kini menjadi santun. Ia pun mulai rajin beribadah. Dan setelah 40 hari berlalu, Abu Nawas pun berkata, "Wahai anak muda, kamu telah berhasil menjalani syarat ini. Sekarang katakan kepadaku, apa pertanyaan kedua?" Pertanyaannya, apa yang paling menipu di antara yang menipu Tuan Abu? Ujar si pemuda. Jawabannya adalah dunia. Ini tercantum dalam Al-Quran. Dunia itu menipu kita. Segala yang kita usahakan siang malam, pada akhirnya akan kita tinggalkan saat kematian datang. Harta yang kita bawa ke alam kubur itu hanya selembar kain kafan anak muda. Lalu, apakah kamu tahu kenapa dunia dianggap rajanya penipu? Tanya Abu Nawas. Waduh, tidak tahu Tuan Abu, jawab si pemuda. Sebab, jika ada orang menipu kita, maka di kesempatan kedua, kita tak akan tertipu oleh orang yang sama. Tapi dunia ini telah menipu dan menghancurkan manusia terdahulu hingga akhir zaman. Kita terus sibuk dengan dunia sampai lupa akhirat. Padahal Allah itu sudah mengingatkan, dunia hanya kesenangan yang semu. Tapi kita tetap saja tertipu olehnya. Jelas Abu Nawas. Setelah mendapatkan jawaban yang kedua, si pemuda pun kembali bertanya, "Kalau untuk pertanyaan ketiga, apa jawabannya Tuan Abu?" "Kali ini syaratnya lebih berat. Kamu harus ikut aku selama 4 bulan, jawab Abu Nawas. Si pemuda sempat bimbang. Namun karena keinginannya masih menggebu, ia pun menerima syarat tersebut. Selama 4 bulan, Abu Nawas mengajaknya berdakwah. Iman dan takwa si pemuda pun semakin dalam. Ilmu agamanya bertambah dan sifat-sifat baik tumbuh dalam dirinya. Panca inderanya terjaga dari maksiat. Dan akhirnya 4 bulan pun berlalu. Sekarang sampaikan kepadaku, apa pertanyaan yang ketiga anak muda? Ucap Abu Nawas. Begini Tuan Abu, pertanyaannya itu, apa yang menguntungkan di antara yang paling menguntungkan Tuan Abu? Kata si pemuda. Jawabannya adalah dakwah, dan itu tercantum dalam Al-Quran di surat Al-Imran ayat 104, jawab Abu Nawas. Lalu apa pertanyaan keempat? Tanya Abu Nawas melanjutkan. Apa yang paling berharga di antara yang paling berharga? Kata si pemuda. Jawabannya adalah surga, dan itu juga tercantum dalam Al-Quran di surat At-Taubah ayat 111. Begitu berharganya surga sampai Allah membeli harta orang yang beriman dan menukarnya dengan surga. Di surga ada bidadari yang jika meneteskan air liurnya ke lautan dunia, maka seluruh lautan akan menjadi manis. Tutur Abu Nawas. Setelah memberikan penjelasan itu, Abu Nawas pun bertanya, "Nah, sekarang masihkah tetap keinginanmu untuk menjadi pejabat istana?" Dengan berlinang air mata, si pemuda pun menjawab, "Tidak Tuan Abu, ambisiku terhadap dunia ini sudah hilang Tuan. Aku hanya ingin fokus beribadah. Selama ini aku terlena oleh kemewahan dunia.
sampai melupakan Allah Tuhanku. Aku ingin menebus semua kesalahanku, Tuan Abu. Abu Nawas pun tersenyum bahagia melihat perubahan si pemuda itu. Jadi karena alasan itukah Tuan Abu selalu menolak tawaran raja untuk menjadi pejabat istana? Tanya si pemuda. Ya, benar wahai anak muda, jawab Abu Nawas. Si pemuda pun lalu pamit pulang ke kampung halamannya, dan di sana ia dikenal sebagai pemuda alim dan rajin bersedekah. Sementara sang ulama yang berniat mengundurkan diri tetap menjabat sebagai penasihat istana, sebab belum ada seorang pun yang bisa menjawab keempat pertanyaannya.